104,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kita harus selalu meningkatkan kualitas iman dan tauhid di hati kita dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kebaikan-kebaikan agama kita disempurnakan, dijadikannya selalu bertambah dan semakin sempurna. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pemerhati Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami, kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga kita dapat berjumpa kembali guna mengikuti program acara kajian dan bimbingan ilmiah live yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini langsung dari Studio Mini di Kota Kendari. Guna mengikuti bimbingan dan pelajaran insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhallahu Ta'ala dari lanjutan pembahasan kitab Al-Fawaid. Dan ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk Anda yang di kesempatan kedua nanti ingin bertanya seputar pembahasan, silahkan. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda yang masuk via pesan singkat maupun via telepon di nomor berikut ini 021 823 6543. Kami ulangi kembali 021 823 6543. Kita memohon kepada Allah taufik, rahmat dan keberkahan serta hidayah untuk bisa mengikuti kajian ini dengan sabar dari awal hingga akhir dan bisa mengambil banyak manfaat serta faedah dari penjelasan Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhallahu Ta'ala. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal maskuran ya Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam hafidhakumullah, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di pagi hari yang cerah ini dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan dari faedah-faedah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, pembahasan yang sangat bermanfaat dalam kitab Al-Fawaid tulisan beliau Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Saat ini kita akan melanjutkan di pembahasan di fasal yang baru, ya, masih di faedah-faedah yang berhubungan dengan Al-Quran dan tafsir. Sekarang di pembahasan min asraril fatihati wa madhaminiha, kandungan dan rahasia makna dari surat Al-Fatihah. Masya Allah, surat Al-Fatihah yang merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran, bahkan di dalam dibandingkan dengan isi dari kitab-kitab suci sebelumnya. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung,
ternyata di dalam surat ini banyak terdapat kandungan dan inti makna yang sangat bermanfaat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kita selalu membaca surat ini, ya, wajib untuk kita baca di setiap rakaat di salat kita. Dan ternyata di dalam surat ini terkumpul semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam agama ini, sehingga kita disyariatkan untuk selalu membacanya, dan juga terkandung di dalamnya doa yang berhubungan dengan permohonan hidayah, yang itu merupakan sebab kebaikan dunia dan akhirat bagi semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Baik, barakallahu fikum. Kita akan baca di sini penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sehubungan dengan inti kandungan surat Al-Fatihah ini. Kata beliau, ya, lil insani quwwatan. Manusia itu memiliki dua kekuatan. Manusia memiliki dua kekuatan. Quwwatun ilmiyatun nadhariyah wa quwwatun amaliyatun iradiyah. Manusia dalam dirinya itu ada dua kekuatan. Kekuatan ilmu secara teori. Ya, ini kekuatan memahami, kekuatan ilmu. Yang kedua, quwwatun amaliyah, kekuatan mengamalkan. Iradiyah, yang berhubungan dengan kehendak dan keinginan, niat dari dalam hatinya. Kenapa di surat Al-Fatihah ya, setelah bismillahirrahmanirrahim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala dipuji tentu karena sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha sempurna, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha terpuji. Allah dipuji karena limpahan kebaikan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Jadi dengan ini kita akan menyempurnakan ilmu yang paling mulia. Kekuatan ilmu yang paling besar adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Makanya di awal surat Al-Fatihah, setelah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maliki yaumiddin, yang maha menguasai hari pembalasan. Ya, ini akan menguatkan, menyempurnakan kekuatan ilmu, kekuatan pemahaman seorang hamba. Dan inilah ilmu yang paling dibutuhkan bagi hati seorang hamba untuk membenarkan segala sesuatu yang ada pada diri manusia itu. Baik, yang kedua, kekuatan amal dan kehendak di dalam hatinya, supaya nanti dia berbuat dengan amal yang benar, dengan amal yang ikhlas, dengan amal yang semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan yang kedua. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk bisa beribadah kepadanya semata-mata dan menunaikan ibadah dengan benar. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa sa'adatuhu tammatu mauqufatun ala istikmali quwwatihil ilmiyati wal iradiyah. Kebahagiaan seorang hamba yang sempurna tergantung dari sejauh mana dia menyempurnakan dua kekuatan ini. Kekuatan ilmu dan kekuatan dalam hal amal atau kehendaknya. Ya, ini sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk yang sempurna, membawa dua bimbingan dalam ilmu dan amal. Dalam membenarkan pemahaman juga membenarkan niat, membenarkan kehendak di hati sehingga sewaktu beramal jadi lurus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, ya, di surat An-Najm ayat yang kedua, Allah sifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua kebaikan sekaligus dinafikan dua keburukan. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Tidak ada pada diri beliau ad-dhalal, kesesatan dalam memahami agama.
Ad-dhalal artinya lawan daripada al-huda. Berarti yang dibawa oleh Nabi SAW adalah al-huda, petunjuk yang benar, ilmu yang lurus, ilmu yang jauh dari syubhat, kesalahpahaman, kerancuan, keraguan-raguan. Semua adalah ilmu yang yakin, ilmu yang benar-benar dalam sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam wahyunya. Ya. Dan yang kedua, wa ma'ghawa, dan tidak ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghayyu atau al-ghiwayah. Penyimpangan dalam niat, penyimpangan dalam mengamalkan amalan, amal-amal ibadah. Al-ghiwayah atau al-ghayyu lawannya adalah ar-rushd, bimbingan dalam amal. Maka tidak ada pada diri Nabi Muhammad SAW penyimpangan dalam niat buruk, penyimpangan dalam mengamalkan amalan bukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Niat beliau, ya, petunjuk yang beliau bawa akan meluruskan niat, membenarkan tekad dalam hati kita untuk beramal hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata beliau, kesempurnaan, kebahagiaan seorang hamba yang sempurna tergantung dari sejauh mana dia menyempurnakan dua kekuatan ini, kekuatan ilmu dan kekuatan dalam iradiyah, kehendaknya. Wastikmalul quwwatil ilmiyati innama yakunu bima'rifati fatirihi wa bari'ihi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi wa ma'rifati tariqil lati tusilu ilaihi. Menyempurnakan kekuatan ilmu, kekuatan pemahaman dalam diri manusia hanyalah bisa dilakukan dengan hamba ini mengenal Allah, harus mengenal Allah. Ini adalah ilmu yang paling mulia dalam Islam secara mutlak. Tidak akan benar semua yang ada pada diri kita kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah adalah kunci dari segala sesuatu. Mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Yakni mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal jalan yang membawa kita kepadanya, wa ma'rifati afatiha, dan mengenal penghalang-penghalang di jalan tersebut agar kita bisa menghindarinya, wa ma'rifati nafsihi wa ma'rifati uyubiha, sebagaimana dia hamba itu mengenal dirinya serta kekurangan-kekurangan pada dirinya. Di dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, tidak mengenal Allah, maka Allah jadikan dia tidak kenal kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik, rusak imannya. Tidak kenal dirinya artinya tidak kenal kebaikan hidupnya, tidak kenal arah hidupnya, arah kebaikan untuk dirinya, tidak kenal perbaikan dan kemaslahatannya, semua lalai dia. Maka orang yang tidak mengenal Allah, dia pasti akan celaka. Inilah sumber kekuatan ilmu dan sekaligus amal yang paling utama. Ya, maka menyempurnakan kekuatan ilmiah pada diri kita harus dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengenalan yang akan menumbuhkan rasa cinta, yang akan menumbuhkan rasa takut, pengharapan. Bahkan ini yang disebutkan dalam Al-Quran, kita tahu di surat Fatir, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ay al-ulama'ul arifuna bihi. Orang-orang yang berilmu, yaitu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang berilmu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, inilah ilmu yang paling agung, maka pasti kekuatan ilmiah sumber utama untuk menyempurnakannya adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, mengenal jalur atau jalan yang bisa menyampaikan kita kepadanya, tentu mengenalnya dengan kita merujuk kepada penjelasan tafsir ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk yang banyak memuat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita merujuk kepada tafsirnya yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk kita bisa memahaminya. Kemudian mengenal afat, penghalang-penghalang, penyakit-penyakit yang merintangi di jalan ini.
juga mengenal jiwa kita, diri kita, serta keburukan-keburukannya. Ya, orang yang mengenal keburukan-keburukan dirinya, kelemahan dirinya, nafsunya yang selalu mengajak kepada keburukan, dia akan berusaha untuk meluruskannya, menundukkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pernah bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah." Orang yang berjihad dengan sesungguhnya adalah orang yang berjihad menundukkan nafsunya, mengarahkan jiwanya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa bihadhil ma'arifil khamsi yahsulu kamalu quwwatil ilmiyati, yahsulu kamalu quwwatihil ilmiyah wa a'lamun nasi wa a'rafuhum biha wa afqahuhum fiha. Ya, wa a'lamun nasi a'rafuhum biha wa afqahuhum fiha. Maka dengan pengetahuan yang 5 ini ya, dengan kita mengenal perkara yang 5 ini, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, mengenal sifat-sifatnya. Jadi pertama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia adalah pencipta kita satu-satunya, maka hanya dialah yang pantas untuk diibadahi semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Kita mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kemudian kita mengenal jalan, cara yang akan menyampaikan kita untuk sampai kepada pengenalan tersebut, yaitu tentu kita memahami kaidah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian kita mengenal afat, rintangan-rintangan, penghalang-penghalang, syubhat-syubhat yang menghalangi kita untuk bisa memahami ilmu ini dengan benar. Kemudian yang kelima adalah mengenal tentang nafsu atau jiwa kita, serta aib, kekurangan-kekurangan yang ada padanya untuk kita tundukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan perkara yang 5 ini, pengetahuan yang 5 ini, seorang hamba akan meraih kesempurnaan, akan mendapatkan sempurnanya kekuatan ilmiah pada dirinya, kekuatan ilmu pada dirinya. Maka orang yang paling berilmu di kalangan manusia adalah yang paling mengenal tentang 5 perkara ini dan yang paling paham tentangnya. Subhanallah. Jadi kalau kita perhatikan, inilah ilmu yang sebenarnya sesungguhnya. Ilmu yang akan menyempurnakan kekuatan ilmiah pada diri kita, membenarkan pemahaman kita. Inilah yang harusnya kita berusaha untuk tuntut terlebih dahulu. Kita hilangkan kejahilan pada diri kita terlebih dahulu. Kalau kita inginkan kebaikan. Kalau kita inginkan keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Baik. Sedangkan yang kedua, wastikmalul quwwatil amaliyatil iradiyati la yahsulu illa bimura'ati huquqihi subhanahu 'alal 'abdi. Sedangkan menyempurnakan kekuatan amaliyah, kekuatan beramal, kekuatan niat atau kehendak kita, meluruskan niat dan kehendak dalam hati kita, ini tidak akan kita dapatkan kecuali dengan selalu memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Yaitu apa? Selalu beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya. Haqqullahi 'alal 'abid an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, kata Rasulullah SAW di hadis Mu'adz yang terkenal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya adalah agar mereka selalu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Baik. Wal qiyami biha ikhlasan, dan menegakkan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa sidqan, dengan jujur. Wa nushan, dengan memurnikan niat kita. Wa ihsanan, berbuat kebaikan. Wa mutaba'atan, dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkannya. Wa syuhudan liminnati alaihi, disertai dengan mempersaksikan karunia Allah atas hamba. Jadi kita beramal itu kita yakin ini adalah karena karunia Allah, kemudahan dan taufik dari Allah, bukan karena kehebatan diri kita sendiri. Ini juga termasuk makna dari
ya, sempurnanya kekuatan amal, kekuatan dalam niat yang lurus pada diri seorang hamba. Wa taksiri huwa fi adai haqihi, sekaligus kita mempersaksikan kurangnya kita dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang pantas baginya. Fahuwa mustahyin min muwajahatihi bitilkal khidmati. Maka seorang hamba ketika beribadah dia malu menghadapkan dirinya kepada Allah dengan ibadah yang penuh dengan kekurangan, banyak lalainya, banyak tidak khusyuknya. Jadi hamba mempersaksikan hal ini bahwa dirinya penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Ya, ingat doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, doa Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita merendahkan diri. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini termasuk bentuk tawassul. Merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, li'ilmihi annaha duna ma yastahiquhu alaih, karena hamba ini mengetahui ibadah yang dia lakukan itu sangat jauh di bawah dari apa yang hak Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dapatkan. Kita ingat Rasulullah SAW yang ibadahnya demikian luar biasa. Ketika beliau sholat malam sampai kakinya bengkak, saking lamanya berdiri, panjangnya ayat yang dibaca. Waktu Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada beliau, "Taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, engkau lakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fahalla akunu abdan syakura." Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Menghambakan diri. Artinya, seseorang itu selalu merasa dia hamba yang pantasnya untuk merendahkan diri dan selalu tunduk di hadapan Allah. Jadi hamba ini mengetahui ibadah yang dia kerjakan itu di bawah, jauh dari apa yang Allah berhak dapatkan. Ya. Waduna duna dzalika, bahkan jauh di bawah semua itu. Wa annahu la sabila lahu ila istikmali hataini al-quwwataini illa bima'unatihi. Ditambah juga dengan keyakinan dari hamba ini, tidak ada cara untuk bisa menyempurnakan dua kekuatan, ilmu dan amal pada diri hamba ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa disyariatkan di dalam surat Al-Fatihah setelah itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Ya, ini jalannya orang-orang yang ilmunya benar, amalnya benar. Inilah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, para siddiq, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dengan benar. Kenapa disyariatkan kita minta kepada Allah? Karena tidak ada yang bisa menyempurnakan kekuatan ini pada diri seorang hamba kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena taufiknya. Nah, fahuwa muttarrun ila an yahdiyahu siratal mustaqim alladhi hada ilaihi awliya'ahu wa khassatahu. Maka seorang hamba itu muttar, ya, kebutuhannya sangat mendesak. Kebutuhan yang paling primer, yang paling utama pada dirinya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, agar dia bisa meniti jalan yang lurus, menempuh jalan yang lurus, yang mana hidayah ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada wali-walinya, orang-orang yang dicintainya dan hamba-hamba yang istimewa di sisinya. Ini para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Inilah orang-orang yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, ya Allah, ya, seperti yang ditafsirkan kita tahu dalam surat An-Nisa.
Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah sempurnakan nikmat bagi mereka. Telah Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu siapa? Dari kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Orang-orang yang siddiq, yang sangat kuat kejujurannya dalam iman. Ya, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Inilah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah tersebut, maka kita minta hidayah sebagaimana yang Allah berikan kepada mereka, agar kita sempurna dalam ilmu dan juga sempurna dalam mengamalkan kebaikan dalam agama ini. Wa an yujannibahul khuruja an dzalika sirat. Ya. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka sikap berpaling dari jalan yang lurus. Ya. Sehingga ketika dia menyimpang dari jalan yang lurus, dia akan terjerumus ke dalam jalan yang menyimpang, yaitu jalannya orang-orang yang al-maghdub alaihim, orang-orang yang Allah murkai atau orang-orang yang sesat. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Imma bifasadin fi quwwatihil ilmiyati fayaqa'u fid dhalal. Jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus yaitu ketika ada kerusakan dalam kekuatan ilmu. Ya. Sehingga dia terjerumus ke dalam kesesatan. Karena Rasulullah SAW menafsirkan dalam hadis yang sahih, riwayat At-Tirmidzi yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah, dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ini bersabda, al-maghdubu alaihim al-yahud waddalluna an-nasara. Ya. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Yahudi, karena mereka itu berilmu tapi tidak beramal. Ya, mereka memiliki ilmu pengetahuan tentang kitab yang Allah turunkan kepada mereka, tapi mereka tidak mengamalkan dengan benar. Mereka bahkan yuharrifunal kalima amma wadhihi, disebutkan dalam Al-Qur'an, menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Merekayasa hal-hal yang dilarang oleh Allah supaya mereka melakukan kelicikan dalam melanggarnya. Ini perbuatan orang-orang Yahudi, makanya mereka dimurkai. Rusak kekuatan amalnya, rusak niatnya. Sebagaimana kerusakan dalam kekuatan ilmiah yang menjadikan manusia terjerumus ke dalam kesesatan. Ini orang-orang Nasrani, semangat beramal tapi tidak punya ilmu. Ya, wa imma fi quwwatihil amaliyah, atau ada kerusakan dalam kekuatan amalnya, fayujibu lahul ghadab, sehingga menjadikan mereka mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, surat Al-Fatihah benar-benar mengandung makna yang indah. Mengandung rahasia ya, tafsir yang agung. Kalau kita renungkan dengan seksama bahwa ini merupakan benar-benar semua jalan kebaikan yang kita butuhkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita terkumpul pada surat Al-Fatihah ini, maka wajar kalau dikatakan surat Al-Fatihah adalah inti kandungan dari semua Al-Quran, sebagaimana pernyataan sebagian dari ulama salaf. Ya, maka ini merupakan hal yang menjadikan kita semangat mempelajari tafsir dari penjelasan para ulama salaf tentang surat Al-Fatihah maupun surat-surat pendek lainnya yang kita baca sering dalam salat kita, agar kita bisa renungkan, dan itu akan menjadikan keutamaan salat kita lebih tinggi dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah apa yang bisa kami jelaskan di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita teruskan di waktu yang masih ada dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyampaikan pembahasan yang begitu bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kemudahan, keberkahan di pertemuan ini, sehingga ilmu yang kita simak ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami berikan kesempatan, silahkan di 0218236543
baik itu via telepon maupun pesan singkat. Silahkan, Anda ingin bertanya. Halo? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini, di mana, mohon maaf? Dengan Rudi di Tangerang. Iya, silahkan Pak Rudi, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz. Sering sekali saya menemui orang yang ketika membaca Al-Fatihah itu waktu yang ayat iya karena butuh, iya karena ini itu, kemudian dia dalam hatinya berdoa Pak Ustadz. Kadang dalam sholat juga seperti itu, kadang juga di luar sholat seperti itu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah ada tuntutannya apa enggak Pak Ustadz? Atas jawabannya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Iya, barakallahu fikum, tadi kurang agak jelas ya, tapi yang saya tangkap sebagian tadi, ketika seorang membaca dalam doa di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apakah dalam hatinya dia ikut berdoa? Ya, maka jawabannya ini kan sudah merupakan doa. Hatinya merenungkan makna doa tersebut ya. Ini dia minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kan lisannya sekarang mengucapkan doa karena tadi sudah isinya doa. Ihdinas siratal. Interupsi sebentar. Pertanyaan dari saudara kita tadi berkaitan dengan ketika seseorang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ana sering jumpai orang tersebut kemudian berdoa dengan sesuatu. Kadang dalam hatinya, kadang terdengar lirih gitu. Apakah itu ada tuntunannya atau tidak? Iya, barakallahu fikum. Waktu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ketika ada yang seperti didengar tadi membaca doa, ini tidak benar, tidak ada tuntunannya. Di dalam Al-Qur'an itu kita diperintahkan waktu kita membaca ayat, lisan kita membaca, hati kita merenungkan. Kalau dia disibukkan dengan yang lain, maka berarti dia akan lalai dengan ayat tersebut. Dan tidak pernah dituntunkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah ketika membaca ayat ini atau ayat yang lain, kemudian ada lafaz lain yang diucapkan, tidak ada yang seperti itu. Jadi ketika kita mendengarkan imam membaca atau diri kita membaca, kita renungkan di hati kita. Ya, ada sunnah di dalam petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau ketika membaca di sholat-sholat yang sunnah, misalnya utamanya sholat malam atau sholat tahajud ketika beliau kerjakan, ketika beliau meminta melewati ayat-ayat yang menyebutkan tentang surga, tentang rahmat Allah, beliau berhenti sejenak meminta kepada Allah, berdoa boleh. Di sela-sela sholatnya, di sela-sela bacaannya dia berhenti sejenak meminta, ya Allah berikanlah kepadaku rahmatmu. Atau waktu melewati ayat-ayat azab, dia berhenti sejenak, ya Allah lindungilah aku dari azabmu, jauhkan aku dari azab neraka misalnya. Itu boleh. Ya, jadi itu beliau lakukan di waktu salat-salat sunnah. Salat-salat kayak salat tahajud misalnya, salat malam atau yang lainnya, beliau lakukan. Ya, adapun yang kayak tadi dibaca di surat Al-Fatihah, ketika Al-Fatihah dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada yang membaca dengan suara yang lirih. Ini kalau di dalam salat yang wajib misalnya kita bersama imam tidak boleh. Karena ini akan mengganggu. Dan lagi pula imam kan akan membaca dengan cepat. Di ayat yang berikutnya nanti akan menjadikan kita tidak mendengarkan dengan benar bacaan imam. Kita harus dengarkan bacaan imam dengan baik, dan kemudian juga itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat sunnah ketika beliau salat sunnah sendirian. Sehingga kita bisa berhenti sejenak untuk kita bisa mengamalkan doa, meminta rahmat atau berlindung dari adab sesuai dengan ayat yang kita baca. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan berikut kami angkat kembali telepon yang selanjutnya. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yunaldi. Ya, Pak Yunaldi di Bawaslu Kota. Ya, silahkan pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, yaitu kita sesudah salat wajib kan zikir baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahu Akbar 30 kali. Sesudah itu, sudah salat wajib itu boleh kita baca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian 3 kul Allahu ada ketentuan Rasul boleh kita baca dan baca subhanallah. Allahu Akbar. Ini ya. Allahumma anta salam gitu, Pak. Iya.
ada kan tuntunan Rasul. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, urutannya tadi Bapak bertanya apakah yang Bapak sampaikan tadi ada tuntunannya? Boleh, iya ada tuntunan, boleh baca Al-Fatihah, kemudian ajak kursi, sudah itu kan sudah salah wajib, kemudian kulo 30 kulo Allah, ya. Cukup? Ya, cukup, terima kasih. Ya. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fi, pertanyaan yang sangat baik tadi dari Bapak ini yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau yang bertanya maupun yang bertanya sebelumnya tadi dan juga bagi kita semua tentu saja. Ya, yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zikir-zikir yang kita baca setelah selesai sholat, ya, pertama kita setelah salam kita ucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada lagi bacaan la ilaha wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ada berapa bacaan itu? Ada dikumpulkan di dalam sebagian zikir-zikir yang mungkin bisa kita baca di kumpulan buku-buku zikir-zikir yang memuat masalah ini. Ada seperti zikir dan doa yang ditulis oleh Ustadz kita, semoga Allah merahmatinya, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kumpulan zikir-zikir termasuk zikir setelah selesai sholat, ya. Kemudian yang dibaca tadi, kalau untuk bacaan ayat kursi ada dalilnya, ya, itu hadisnya juga hasan atau sahih. 3 kul juga ada dalilnya setelah selesai sholat. Al-Fatihah yang sampai saat ini saya belum mengetahui ada dalilnya kita baca setelah selesai sholat. Ya. Kemudian yang ada dalilnya juga adalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian digenapkan yang 100 menjadi dengan La ilallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Nah, itu yang dibaca. Ya. Kemudian ya itu ada beberapa zikir itu yang disyariatkan. Yang Al-Fatihah tadi yang saya belum mengetahui dalilnya, saya belum pernah dapatkan, termasuk bacaan yang dibaca khusus setelah selesai sholat. Ya. Adapun setelah selesai kita membaca zikir tersebut, ya kalau kita ingin lanjutkan dengan berdoa sendiri tidak mengapa, atau kalau kita ingin baca Al-Qur'an setelah itu baca ayat apa saja diperbolehkan. Karena itu merupakan zikir atau doa yang bersifat mutlak. Nah, barakallahu fiik. Afik barakallah. Terima kasih Ustadz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya khususnya. Kembali kami angkat telepon yang selanjutnya. Halo. Silahkan. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya. Ya, saya Yusron. Perjalanan kantor di Jakarta. Iya, silakan Pak Yusron. Hati-hati di perjalanan nih, sedang berkendara ya. Iya, betul. Nah, suaranya terdengar dengan jelas. Iya, mohon maaf Pak, didekatkan gagang teleponnya agar kami bisa menangkap pertanyaan Bapak dengan jelas. Ya. Oke, pertanyaan saya Pak Ustadz terkait dengan bacaan Al-Fatihah pada salat wajib, pada saat di ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim itu apakah imam berhenti sejenak atau bacakan imannya juga berhenti sejenak kemudian melanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu apakah benar ada dalilnya juga di syariat? Berhenti sejenak maksudnya ya Pak ya? Setelah Ihdinas Shiratal Mustaqim, ya. Apakah imam berhenti sejenak atau langsung melanjutkan? Betul. Ya. Iya, betul. Itu aja Pak Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Yang bertanya tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, kalau masalah dikatakan ada berhenti sejenak tadi, tidak ada dalil yang kami ketahui tentang masalah ini. Di penjelasan juga yang dibawakan oleh para ulama tentang masalah bacaan Al-Fatihah, misalnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, tidak ada dalil yang menyebutkan hal tersebut. Yang ada Al-Fatihah kita baca biasa. Ya, tentu kita baca dengan perlahan-lahan yang terbaik. Kita renungkan isinya. Dan dianjurkan waktu membaca Al-Fatihah itu kita berhenti di setiap akhir ayat. Jangan disambung-sambung 2 ayat atau 3 ayat. Artinya meskipun itu boleh, tapi lebih utama kalau kita baca, berhenti di ujung ayat sampai 7 ayat. Sampai 7 ayat kemudian kita baca ya. Jadi yang pertama itu
Alhamdulillahirabbil alamin, yang kedua Ar-Rahmanir Rahim, yang ketiga Malik Yaumiddin, yang keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian Ihdinas siratal mustaqim yang kelima, Siratal ladzina an'amta alaihim yang keenam, ayat yang ketujuh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang 7 ayat kita baca, dan yang paling baik kita berhenti di setiap ujung ayat, jangan kita lanjutkan dengan ayat berikutnya meskipun ini boleh, tapi yang lebih utama tadi dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti setiap di ujung ayat. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut ini kami akan mencoba membaca pertanyaan dari pesan singkat Umu Naskama yang bertanya, izin bertanya Ustadz, saya merasa amalan saya seringnya tidak terniatkan untuk Allah pada awalnya, hanya terlintas agar cepat beres atau ingin menggugurkan kewajiban saja. Namun pada setelah beres kita mengerjakan amalan tersebut, baru teringat akan Allah. Kemudian saya inisiatif untuk memperbaiki niat saya ini. Apakah hal tersebut baik atau tidak Ustadz? Silahkan, jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik dari beliau yang bertanya tadi, akhwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan kepada beliau dan juga bagi kita semua. Ya, pertama, secara umum setiap orang yang beriman pasti dalam dirinya ada niat karena Allah. Ya. Cuman kadang-kadang dia lalai tadi sehingga dia buru-buru tidak menghadirkan niat tersebut. Itu permasalahannya. Jelas ini akan mengurangi kualitas amal kita. Makanya kita harus latih diri kita, jangan terburu-buru. Apalagi ini amalan yang besar seperti sholat, atau kita akan berdoa, atau berzikir misalnya, kita harus melatih hati kita untuk dihadirkan. Karena syaitan akan menggoda kita untuk memalingkan kita dari manfaat dan kebaikan amal-amal yang besar ini. Amal-amal ini kalau kita renungkan dengan baik akan menjadi sebab iman kita semakin kuat, semakin bertambah, dan akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan akan berusaha memalingkan atau menjadikan kita lalai. Makanya kita latih, jangan buru-buru. Setiap kita mau mulai beramal, kita renungkan, kita pikirkan agar kita menghadirkan niat kita, baru kita mulai dalam beramal tersebut. Insya Allah kalau sudah terbiasa, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkannya. Ya, jangan terburu-buru lagi. Setiap kita akan melakukan amal-amal tersebut, kita berusaha hadirkan niat kita agar amal kita menjadi semakin besar pahala dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bagaimana niat dalam beramal, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya masing-masing manusia mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ada dalam niatnya. Nah, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kami akan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan praktik yang saat ini sudah kita lihat di masyarakat, surat Al-Fatihah terkadang menjadi sebuah surat yang dijadikan jimat atau andalan, baik itu untuk pengobatan, untuk keamanan, dan lain sebagainya. Padahal kaum muslimin yang mengamalkan hal tersebut dalam amalan yang lainnya tidak dikerjakan, seperti sholat 5 waktu, bahkan ada yang tidak berpuasa. Dan bagaimana menyikapi hal tersebut? Silakan. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, tentu saja perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat buruk, dan ini menunjukkan ya banyaknya tersebar kejahilan di kalangan umat Islam yang membutuhkan mereka untuk selalu dinasihati, untuk selalu diajak kepada kebaikan. Dan hendaknya mereka memberikan perhatian kepada Al-Quran bukan cuma hanya untuk hal-hal yang seperti ini saja. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mereka menggunakannya jimat tapi bahkan tidak mengamalkannya, bahkan tidak melaksanakan sholat. Ya, inilah kewajiban kita untuk bersabar menasihati mereka, mengajak mereka dengan cara yang baik dan lemah lembut agar mereka mau kembali kepada Islam yang benar. Dan inilah pentingnya kita menyebarkan dakwah yang benar, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW seperti yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain.
Ya, adapun surat Al-Fatihah jelas dia adalah termasuk pengobatan, ruqyah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, ketika ada seorang sahabat yang mengobati ya kepala suku yang tersengat binatang buas dengan membacakan surat Al-Fatihah dengan izin Allah kemudian disembuhkan, itu menunjukkan Al-Fatihah bisa menjadi sebab kita bacakan kepada seseorang untuk kita mengharapkan kesembuhan dari Allah. Itu boleh. Tetapi bukan dengan cara seperti tadi dengan digantungkan jimat, kemudian digunakan hanya untuk penglaris atau yang lainnya, sementara orangnya sendiri juga tidak melaksanakannya. Ini jelas-jelas justru menghinakan surat yang sangat agung kedudukannya dalam Al-Quran ini, dan ini jelas merupakan perbuatan yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, terima kasih Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya menyimak pada kesempatan kali ini. Kami akan bacakan kembali berikut ini dari Umair di Johor Bahru. Izin bertanya Ustadz, jika kita merasakan sakit yang amat parah, apakah boleh kita membaca doa Nabi Ayub sambil bertawasul dengan Asmaul Husna? As-Safi, jazakallahu khairan. Ustadz, silahkan. iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua. Ya, tentu saja boleh kita menggunakan berdoa seperti doa yang diajarkan di dalam Al-Quran yang dibaca oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Boleh. Ya, kita renungkan maknanya tentang sakit yang kita alami, terus kita bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kan yang terkandung nama Allah tersebut, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kesembuhan penyakit. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb yang maha menguasai manusia, adhibil ba's, hilangkanlah sakitku, washfi, dan sembuhkanlah aku, anta syafi, engkau adalah yang maha penyembuh. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit yang lain. Ya, jadi kita baca doa ini lebih baik karena ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkandung di dalamnya nama-nama Allah yang maha indah. Tentu ini adalah termasuk tawasul yang sangat disyariatkan dalam Islam. Nah, barakallahu fiik. Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut ini kami bacakan dari saudari Uti di Depok yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz, Afan izin bertanya, membaca Al-Fatihah atau mengirimkan Al-Fatihah untuk orang-orang wafat apa dalilnya Ustadz? Karena di masyarakat kita, di acara-acara tertentu yang disebutkan leluhur kita atau pemuka agama kita, kemudian sang Ustadz menyebutkan, mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada mereka. Senantiasa kita lihat dan itu sering terjadi. Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Apakah ada dalilnya? Silakan. Barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya serta penjagaannya bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, yang seperti itu tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak dalam Al-Quran, tidak dalam hadis-hadis Nabi SAW, tidak juga pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bahkan imam madzhab yang 4 juga tidak pernah mensyariatkan atau mengatakan dianjurkannya hal tersebut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bahkan dinukil pernyataannya oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan balasan pahala kecuali sesuai dengan usahanya. Beliau nukilkan di situ Imam Syafi'i mengatakan tidak akan sampai bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang yang hidup dikirimkan untuk orang yang mati. Ini pernyataan dari Imam Syafi'i sendiri, dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, maka bacaan seperti ini tidak akan sampai kepada orang yang dikirimkan kepadanya, kecuali kalau ada hubungannya dengan orang tersebut. Misalnya dia pernah mengajarkan kepada murid-muridnya bacaan Al-Quran termasuk Al-Fatihah, surat-surat yang lain, kemudian muridnya membaca surat tersebut dengan benar, dengan tajwid yang benar, makhraj yang benar, apalagi dengan pemahaman yang benar yang diajarkan oleh gurunya, akan sampai kepada dia pahalanya tanpa perlu dikirim. Karena dia yang mengajarkan ilmu tersebut kepada murid-muridnya. Itu yang disebut di dalam hadis Nabi SAW yang terkenal riwayat Imam Muslim,
idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Jika seorang manusia telah wafat, telah mati, terputus amalnya kecuali dari 3 arah. Shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, seperti misalnya mewakafkan harta untuk masjid atau untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Ya, ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang dia pernah ajarkan diamalkan, itu sampai pahalanya. Au shadaqatin jariyatin au waladin shalihin yad'u lahu, atau anak yang selalu mendoakan kebaikan bagi orang tuanya, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Jadi kalau anak itu sampai pahalanya kepada orang tuanya dan tanpa perlu diniatkan karena otomatis sampai. Adapun kalau dikirimkan tadi maka tidak akan sampai pahala tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat dan hadis yang tadi kita sebutkan. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya kami akan mencoba kembali memberikan kesempatan bagi Anda pemerhati Roja, sahabat Roja dimanapun Anda berada, untuk menghubungi kami via telepon di layanan telepon 0218236543. Silahkan Anda bisa bertanya langsung. Halo, dengan siapa di mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, dengan siapa di mana? Pak Deden. Pak Deden, mohon maaf, dikecilkan dulu volume televisinya, Pak. Bapak cukup mendengarkan via telepon ya. Pak Dede dari Bogor. Iya, jadi Bapak nanti berulang-ulang karena ini akan delay. Silahkan Bapak, dikecilkan dulu volume televisinya. Bapak cukup mendengarkan via telepon. Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya. Silahkan Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Deden pertanyaannya. Mau nanya Pak. Iya. Mau nanya sholat ini witir sesudah sholat apa Isya, sesudah sholat Isya apakah boleh ini sholat witir? Gitulah pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Deden di Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustadz, apakah boleh kita mengerjakan sholat witir setelah sholat Isya? Silahkan. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi, yang Bapak yang ada di Bogor ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya. Yang namanya salat witir itu tentu lebih utama dikerjakan di akhir malam. Ya, karena ada hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, ij'alu akhiru salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu witir. Jadi kita kerjakan di akhir sekali, menutup semua salat malam kita, itu terakhirnya witir, itu yang terbaik. Kita kerjakan di sepertiga malam yang terakhir sebelum masuk waktu subuh. Akan tetapi, kalau kita kerjakan di waktu kapanpun juga boleh. Misalnya kayak tadi habis Isya, ada sebagian orang yang mungkin dia merasa agak susah bangun di akhir malam, sehingga dia ingin laksanakan di awal malam. Boleh-boleh saja. Ya, meskipun ini jelas keutamaannya berkurang karena kita tahu salat yang paling utama dilaksanakan di sepertiga malam yang terakhir. Ya, karena disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna salata akhiril lail masyhudatun wa dzalika afdal." Salat di akhir malam itu dipersaksikan oleh para malaikat, ya, dan itu lebih utama. Nah, tapi kalau dia ingin laksanakan di awal malam, boleh-boleh saja, kemudian dia tutup dengan witir, atau mungkin langsung dia witir diperbolehkan. Apalagi tadi kalau kondisi-kondisi seorang yang merasa dia agak susah bangun di akhir malam, atau mungkin dalam kondisi dia kecapean, atau mungkin sedang sakit sehingga dia tidak ingin luput dari sholat malamnya, maka dia laksanakan di awal malam boleh. Ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, ya, atau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu yang mengatakan,
Abu Hurairah atau Abu Dzar radhiyallahu taala anhum yang mengatakan ausani khalili bi thalathin, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara, di antaranya apa? Wa an utira qabla an anam. Dan aku berwitir, aku melaksanakan witir sebelum tidur. Ya, sebelum tidur dia melaksanakan witir. Ini tentu bagi orang yang khawatir tidak bangun salat malam. Tidak bisa mengakhirkan witirnya, nanti khawatirnya malah terlambat, keburu masuk subuh sehingga dia luput salat witirnya. Nah, maka kalau dia ingin laksanakan witir di awal malam, misalnya habis isya, boleh. Nanti kalau misalnya dia bangun lagi di akhir malam, dia tinggal laksanakan salat 2 rakaat saja, ya, tidak perlu witir lagi karena cukup dengan witir yang pertama. Kata Rasulullah SAW, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maka itulah jawaban dari pertanyaan tadi. Barakallahu fikum. Nah, Wafik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada kesempatan Kamis pagi hari ini. Dan sangat berterima kasih sekali atas kesediaan Ustadz untuk memandu dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Sebelum kami akhiri, Ustadz, kami mohon untuk memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustadz. Iya, barakallahu fikum. Apa yang tadi kita bahas dan kita kaji tentang keutamaan surat Al-Fatihah, insya Allah akan ada kelanjutan dari faedah-faedah lain yang akan disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, insya Allah di pertemuan yang berikutnya. Dan tentu kita bersemangat untuk mengikuti penjelasan dari para ulama yang membahas masalah-masalah penting seperti ini untuk meningkatkan semangat kita dalam mempelajari kandungan ayat Al-Quran yang indah yang benar-benar kita butuhkan untuk menambah dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Demikian kita cukupkan, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Ustadz dan rekan-rekan kami yang turut membantu terselenggaranya kajian di kesempatan Kamis pagi hari ini dari pembahasan kitab Al-Fawaid. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan tambahan khasanah ilmu kita berkaitan dengan dinul Islam ini, dan semoga menjadi wasilah untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa kembali di kajian ilmiah yang berikutnya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.